Manchester City comeback atas Newcastle United. Debut manis Jadon Sancho di Dortmund. De Bruyne bisa saja tampil di Piala Afrika, kok bisa? Jelang final Piala Super Spanyol. Juventus dekati Jordan Henderson. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester City menang dramatis 3-2 atas Newcastle United di pertandingan Liga Inggris yang digelar di St. James Park Minggu dini hari tadi. City unggul duluan lewat Bernardo Silva, namun The Magpies bisa comeback dengan 2 gol selang 2 menit lewat Alexander Isak dan juga Gordon. City bangkit di paruh kedua. Gol dari Kevin De Bruyne dan Oscar Bob bikin tim tamu comeback dan menang 3-2. Hasil itu membawa The Citizen naik ke peringkat kedua klasmen Liga Inggris sementara dengan 43 poin dari 20 laga. Di pertandingan lainnya, Chelsea meraih kemenangan tipis 1-0 atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris Sabtu malam. Gol kemenangan dicetak Cole Palmer lewat eksekusi penalti. Kemenangan ini membawa Chelsea naik ke posisi 8 klasmen Premier League dengan 31 poin. Fulham tertahan di urutan ke-13 dengan 24 poin. Di Italia, Inter Milan menunjukkan kualitasnya ketika menundukkan perlawanan Monza dalam duel pekan ke-20 Serie A 2023-2024 dini hari tadi, lewat skor telak 5-1. Kali ini, 5 gol Inter datang dari Hakan Calhanoglu di menit ke-12 dan juga ke menit 60, Lautaro Martinez di menit ke-14 dan menit ke-84. Dan Marcus Thuram di menit ke-88. Sementara Monza mendapatkan gol hiburan lewat aksi Matteo Pessina di menit ke-69. Tambahan 3 poin ini memperkuat posisi Inter di puncak klasmen Liga Italia. Di laga lain, Napoli menang 2-1 atas Salernitana. Dari ajang Bundesliga Jerman, Borussia Dortmund menang telak 3-0 atas tuan rumah Darmstadt. 3 gol Dortmund dicetak oleh Julian Brandt di babak pertama, serta tambahan dari Marco Reus dan juga Moukoko di paruh kedua. Timnas Australia mengalahkan India 2-0 pada laga perdana Grup B Piala Asia 2023 di Stadion Ahmed bin Ali Al Rayyan, Qatar, Sabtu 13 Januari malam waktu Indonesia Barat. Australia baru bisa memecah kebuntuan di awal babak kedua lewat gol Jackson Irvine. Australia bisa memperbesar keunggulan jadi 2-0 pada menit ke-73 lewat Jordan Boss menerima umpan terukur Riley McRae. Pada pertandingan lainnya, Syria bermain imbang 0-0 lawan Uzbekistan, dan di grup A, Cina ditahan seri 0-0 oleh Tajikistan. Hasil Piala Afrika memuat kemenangan tuan rumah Pantai Gading dalam laga pembuka kontra Guinea Bissau di Stadion Olimpiade Alassane Ouattara, Ebimpe, Abidjan, Minggu 14 Januari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol cantik Seko Fofana di menit keempat dan Shane Philip Crasso di menit ke-58 mengantar Pantai Gading melibas Guinea Bissau 2 gol tanpa balas. Jadon Sancho yang dibuang oleh Manchester United tampil menggila pada debut keduanya bersama Borussia Dortmund. Sancho masuk sebagai pemain pengganti di laga kontra Darmstadt dengan dia memberi assist dan raih kemenangan. Sancho berperan dalam gol yang dicetak Reus. Dia memberi umpan tarik dan dituntaskan sontekan Reus. Huskor memberikan nilai 7,3 untuk performa Jadon Sancho. Atas penampilan gemilang Sancho, MU sepertinya bakal menyesal dan menangis telah mendepak Sancho dari Old Trafford. Cedera horor dialami kiper Manchester City, Ederson Moraes. Sewaktu bertandang ke kandang Newcastle United, cedera dialami ketika laga baru berjalan 8 menit. Dia mendapat luka serius setelah berbenturan dengan Sean Longstaff. Bahkan lutut Ederson tampak bolong seperti tertembus peluru. Tak sanggup melanjutkan laga, kiper asal Brasil pun meninggalkan lapangan dan posisinya digantikan Steven Ortega. Cedera ini masih akan ditindaklanjuti.
Bintang Manchester City, Kevin De Bruyne adalah kapten Belgia dengan lebih dari 100 caps, tapi dia bisa saja bermain di Piala Afrika untuk timnas Burundi. Dikutip dari Goal, kemungkinan De Bruyne bermain untuk Burundi adalah karena ibunya lahir dan besar di sana. Aturan di sana memang membolehkan seperti itu. Akan tetapi, De Bruyne pada akhirnya memilih untuk membela timnas Belgia. Setelah libur 2 bulan, Inter Miami sudah memulai sesi latihan pramusim Sabtu 13 Januari. Luis Suarez, pemain baru Inter Miami, turut hadir. Dalam informasi dari situs klub, Suarez langsung bertemu rekan-rekannya ex-Barcelona yakni Lionel Messi, Sergio Busquets, dan Jordi Alba. Mereka dan para pemain Inter Miami lainnya berlatih ringan. Latihan fisik jadi menu utama untuk kembali menemukan kebugaran. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, menegaskan bahwa timnya tidak akan hanya fokus ke Jude Bellingham pada laga lawan Real Madrid Senin dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun, dia mengakui bahwa Bellingham merupakan pemain yang berbahaya. Xavi dan skuadnya sangat termotivasi untuk bisa mengalahkan Real Madrid. Tim ini sangat termotivasi, sangat bersemangat. Tidak ada panggung yang lebih baik dari pesepak bola. Bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, berpotensi memecahkan rekor El Clasico. Dia akan menjadi pencetak gol termuda Barca di El Clasico andai mampu mencatatkan namanya di papan skor pada pertandingan final Piala Super Spanyol. Rekor itu saat ini masih dipegang Ansu Fati pada El Clasico 2020. Ansu melakukannya di usia 17 tahun 359 hari. Sebelumnya, Yamal membuat rekor menjadi pencetak gol termuda di Piala Super Spanyol di umur 16 tahun 182 hari saat lawan Osasuna. Napoli dihantam badai cedera jelang tampil di Supercoppa Italiana melawan Fiorentina 19 Januari nanti. Pasalnya, Piotr Zielinski menarik diri dari pertandingan Salernitana dan Jens Kajuste ditarik karena dugaan cedera hamstring. Nathan, Alex Meret, dan Matias Oliveira juga absen karena cedera. Selain itu, Partenope juga sudah sangat menderita setelah Victor Osimhen dan Andre Frank Zambo Anguissa menjalani tugas internasional di Piala Afrika. Juventus dikabarkan masih mau mencari tambahan di lini tengah. Dikutip Goal, klub berjuluk Bianconeri mencoba untuk mendekati Jordan Henderson. Juventus disebut sudah berbicara dengan Henderson yang saat ini sedang tidak betah di Liga Arab Saudi bersama Al Ettifaq. Dikabarkan, Henderson sangat ingin meninggalkan klub Saudi Al Ettifaq bulan ini setelah kesulitan untuk beradaptasi menyusul kepindahannya dari Liverpool pada musim panas lalu. Kylian Mbappe menjadi salah satu pesepak bola dengan bayaran tertinggi ketika ia menolak tawaran dari Real Madrid dan menyetujui perpanjangan kontrak dari PSG pada 2022 lalu, membuatnya menerima bayaran senilai 72 juta euro. Ibu sekaligus agen Mbappe, Faiza Lamari, menuntut gaji setinggi mungkin dari Le Parisien. Faiza mengatakan tidak ada rasa bersalah, tidak perlu malu. Jika kami bisa mendapatkan 10 miliar euro, kami akan mengambilnya karena sistemlah yang menuntutnya. Persib Pekalongan sukses menyabet trofi Liga 3 Zona Jawa Tengah Sabtu 13 Januari di Stadion Jatidiri Semarang. Klub kebanggaan Kalongmania ini mengalahkan Persib Bangga Purbalingga di partai final setelah bermain imbang tanpa gol. Pertandingan berlanjut ke babak penalti yang penuh ketegangan. Dalam drama adu tos-tosan, Persib Pekalongan menang 4-2 atas Persib Bangga Purbalingga. Dengan hasil ini, Persib berhasil menjuarai 2 kali secara berturut-turut Liga 3 Jateng, yakni pada musim lalu 2022-2023 dan musim ini yakni 2023-2024. Anthony meredup di tahun keduanya bersama Manchester United. Manajer MU Erik ten Hag menyebut pemicu terhambatnya sang winger. Penurunan ini disebut Erik ten Hag tak lepas dari kasus kekerasan Anthony terhadap mantan kekasihnya Gabriela Cavalier. Saya bisa jelaskan, saya rasa sangat simpel. Menurut saya, persoalan luar lapangan menghentikannya. Tahun pertama saya rasa sudah oke dan di pramusim dia sangat oke. 4 laga pertama sangatlah bagus. AC Milan resmi melepas Rade Krunic ke Fenerbahce di bursa transfer Januari 2024. Krunic pindah usai Milan dan Fenerbahce sepakat atas pembelian pemain berpaspor Bosnia itu. Menurut laporan Football Italia, kesepakatan Fenerbahce dengan AC Milan untuk merekrut Krunic bernilai 5 juta euro plus 1 juta euro tambahan.
Sejatinya, Fenerbahce telah melakukan pembicaraan dengan Krunic musim panas 2023 lalu. Namun, Fenerbahce tidak berhasil mendapatkan tanda tangannya dan gagal mencapai kesepakatan dengan Milan. Dikutip Football Italia, Juventus dan Napoli tertarik merekrut gelandang Nottingham Forest, Orel Mangala. Presiden Nottingham, Tom Cartledge, juga telah mengkonfirmasi ketertarikannya. Gelandang Belgia 25 tahun ini telah tampil secara reguler di Liga Premier musim ini, tampil selama 1.409 menit dalam 18 laga, tetapi mulai kehilangan hierarki di klub setelah kedatangan pelatih baru Nuno Espirito Santo. Jika klub membuka pintu keluarga, Juventus dan Napoli bisa mengincar gelandang tersebut. Perasaan Kepa Arrizabalaga sedang gundah gulana. Kiper Real Madrid itu diberitakan merasa takut bakal dipulangkan ke klub asalnya, Chelsea, pada musim panas nanti. Maklum, posisi dia kini sudah tergeser oleh penampilan apik Andrin Lunin. Sejak awal pindah ke Real Madrid, Kepa sebenarnya sudah menegaskan bahwa dirinya ogah kembali lagi ke Chelsea. Kini, Kepa pun bertekad menunjukkan performa terbaik agar dipermanenkan oleh Los Blancos. Real Madrid tengah mempersiapkan diri untuk meraih bonus fantastis senilai 3 juta euro atau setara dengan 59 miliar rupiah jika mampu menumbangkan Barcelona dalam final Piala Super Spanyol. Kabar ini muncul setelah pemain dan staf pelatih Madrid berhasil merayakan kemenangan dalam liga atas rival abadi mereka musim ini. Bonus ini menjadi motivasi ekstra bagi skuad Madrid untuk meraih kejayaan dalam pertandingan seru ini. Laga El Clasico ini akan digelar pada Senin dini hari nanti. Newcastle United tengah mempertimbangkan untuk merekrut penyerang AFC Bournemouth, Dominic Solanke. Namun, seorang ahli sepak bola Chris Sutton memiliki pandangan berbeda dengan menyebut bahwa sang striker seharusnya menjadi pilihan utama bagi klub Premier League lainnya, terutama Arsenal. Arsenal dan Newcastle kini menghadapi kendala Financial Fair Play atau FFP yang bisa menjadi hambatan dalam perburuan Solanke. Meski begitu, keduanya tetap menunjukkan minat, namun harga yang diminta oleh Bournemouth mungkin menjadi faktor penentu. Barcelona kembali kalah dalam berburu bocah ajaib setelah pemain yang dijuluki Lionel Messi dari Brasil kini merapat ke Chelsea. Winger Palmeiras yang masih berusia 16 tahun, Estevão Willian, sempat masuk ke dalam radar El Barça, namun Chelsea punya peluang lebih besar untuk mendapatkannya. Dikutip Gol, para petinggi Chelsea rela terbang ke Brasil demi menyelesaikan transfer ini. Nilai klausul pelepasan sang pemain tidak menjadi masalah bagi The Blues. Perbedaan kondisi dana membuat Barcelona tidak bisa bergerak seleluasa Chelsea. Swedia sedang berburu pelatih baru setelah Jane Anderson mengundurkan diri tahun lalu karena kegagalan mereka untuk lolos ke Euro 2024. Diberitakan oleh Gol, Ole Gunnar Solskjaer telah muncul sebagai kandidat untuk mengambil peran tersebut. Ia disebut-sebut siap kembali ke peran manajerial untuk pertama kalinya sejak meninggalkan MU pada tahun 2021. Solskjaer diwartakan tertarik untuk mengambil pekerjaan tersebut setelah bertemu dengan Federasi Sepak Bola Swedia atau SPFF pada bulan Desember. Lionel Messi akan mendapatkan lebih banyak rekan baru di Inter Miami dengan Tata Martino mengkonfirmasi bahwa mereka tetap mencari tambahan pemain. Yang terbaru, Luis Suarez dan Julian Gressel sudah bergabung dengan Miami. David Beckham sebagai salah satu pemilik di Inter Miami, termasuk di antara mereka yang diharapkan dapat melakukan transfer penting lainnya. Beckham akan terus bekerja di belakang layar saat Messi dan anggota skuad Martino lainnya menghadapi jadwal sibuk pertandingan pramusim. Arsenal telah menarik kembali Marquinhos dari masa peminjamannya di Nantes. Meskipun laporan di media Prancis menunjukkan bahwa ini lebih merupakan keputusan yang diambil oleh Nantes karena ketidakbahagiaan mereka dengan pemain tersebut dan masalah mengenai ketersediaannya. Dia diperkirakan akan dipinjamkan ke klub lain di paruh kedua musim setelah berjuang untuk mendapatkan waktu bermain di Stade de la Beaujour. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!